Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Pedoman Salat yang disusun oleh Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan makmum ruku, sujud, dan bangun ke posisi semula? Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengajarkan cara sholat dan apa yang diucapkan di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila imam telah bertakbir, bertakbirlah kamu. Apabila ia membaca, hendaknya kamu mendengar dan memperhatikannya. Apabila ia membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bacalah amin. Niscaya Allah memperkenankannya. Apabila imam telah bertakbir dan ruku, maka bertakbirlah dan rukuklah kamu. Apabila ia telah mengangkat kepalanya dan membaca Sami'allahu liman hamidah, maka angkatlah kepalamu dan bacalah Allahumma rabbana lakal hamdu. Niscaya Allah mendengar pujianmu. Apabila ia telah bertakbir dan bersujud, maka bertakbirlah dan bersujudlah kamu. Apabila ia mengangkat kepalanya dan bertakbir, angkatlah kepalamu dan bertakbirlah. Bersabda Rasulullah SAW, itu dengan itu, apabila kamu dalam duduk, hendaklah kamu membaca At-tahiyyatu lillahi wassalatu wattayyibat hingga kamu selesai dari tasahud. Hadis riwayat Ahmad dalam risalah As-Shalah 3, Nailul Amani 3, 270-271. Sabda Nabi SAW, apabila imam telah bertakbir, maka bertakbirlah kamu. Maknanya ialah tunggulah imam hingga ia bertakbir dan selesai dari takbirnya atau putus suaranya. Sesudah itu barulah kamu bertakbir. Memang tidak boleh bagi makmum memulai takbir sebelum imamnya bertakbir dan selesai dari takbirnya atau putus suaranya. Tidak dianggap imam telah bertakbir hingga ia telah selesai mengucapkan Allahu Akbar. Begitulah mana apabila imam telah bertakbir, maka bertakbirlah kamu. Barang siapa masuk ke dalam salat sebelum imam, tidak ada salat baginya. Nabi SAW bersabda, apabila imam telah bertakbir dan ruku, maka bertakbirlah dan rukuklah kamu. Maknanya tunggulah imam hingga ia bertakbir dan ruku atau putus suaranya sedang kamu tetap berdiri. Sudah itu barulah kamu bertakbir dan ruku. Nabi SAW bersabda, apabila ia telah mengangkat kepalanya dan membaca Sami'allahu liman hamidah, maka angkatlah kepalamu dan bacalah Allahumma rabbana lakal hamd. Maknanya hendaklah kamu menanti imam dalam ruku sehingga ia mengangkat kepalanya dan membaca Sami'allahu liman hamidah. Sudah itu barulah kamu tegak berdiri membaca Allahumma rabbana lakal hamd. Sabda Nabi SAW, apabila imam telah bertakbir dan bersujud, maka bertakbir dan bersujudlah kamu. Maknanya hendaknya kamu tetap dalam berdiri sehingga imam bertakbir dan turun ke sujud. Sesudah itu barulah kamu mengikutinya. Hal ini telah ditegaskan pula oleh hadis Al-Bara bin Azib, katanya, kami di belakang Nabi, apabila beliau turun dari berdiri kepada sujud, tidak seorang pun dari kami yang melengkungkan belakangnya sehingga Nabi meletakkan dahinya di atas tempat sujud. Sahabat-sahabat Rasulullah terus saja berdiri hingga Nabi turun, bertakbir dan meletakkan dahinya di atas tempat sujud. Sedang mereka masih berdiri, sudah itu barulah mereka mengikutinya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim dan lain-lain. Para sahabat mengatakan, sungguh Rasulullah SAW tegak berdiri dari sujud sedang kami masih dalam sujud. Nabi SAW bersabda, apabila ia mengangkat kepalanya dan bertakbir, maka angkatlah kepalamu dan bertakbirlah kamu. Maknanya hendaknya kamu tetap dalam sujud hingga selesai imam dan bertakbir, barulah kamu mengikutinya. Nabi SAW bersabda, itu dengan itu. Maknanya kamu menunggunya dalam berdiri hingga ia bertakbir dan ruku. Setelah itu baru kamu mengikutinya. Kamu menunggunya dalam ruku hingga ia mengangkat kepalanya dan membaca Sami'allahu liman hamidah. Apabila telah putus suaranya,
sedang kamu masih dalam ruku, barulah kamu mengangkat kepala dan membaca Allahumma rabbana lakal hamd. Walhasil kita mengikuti sebagaimana yang telah diterangkan, baik waktu turun maupun waktu naik. Demikian cara menyempurnakan solat. Ketahuilah bahwa tidak ada solat bagi orang yang mendahului imam pada ruku, sujud, turun, dan naik. Apakah kamu tidak takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam akan dipalingkan kepalanya menjadi kepala keledai? Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah, At-Taisir 2273. Diberitakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Nabi SAW melihat orang yang mendahului imam. Nabi bersabda, tidak sendiri engkau salat dan tidak pula engkau menurut imam. Hadis riwayat Ahmad dalam Risalah As-Salah 23. Ibnu Umar radhiyallahu an menyuruh orang yang mendahului imam mengulangi saja salatnya. Masa makmum membaca amin di belakang imam adalah menurut zahir sebagian hadis para makmum membaca amin ketika imam mulai membacanya dengan selesai imam membaca waladhdallin. Jumhur ulama mengumpulkan dua riwayat ini dengan jalan menetapkan bahwa dikehendaki oleh perkataan apabila imam telah bertakmin ialah apabila imam akan membaca amin supaya bersama-sama membacanya. Ada juga yang menetapkan bahwa makmum membacanya sesudah selesai imam membacanya berdasar kepada zahir riwayat idza ammana fa aminu. Apabila imam telah membaca amin maka bacalah amin. Kami condong kepada pendapat jumhur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.